Nah, malam hari ini berangkat dari kata kunci nalar tadi. Nalar itu adalah sifat yang dibangun oleh alat yang namanya akal, yang tidak dimiliki oleh bukan otak ya. Kalau otak kambing juga punya, ayam juga punya, tapi tidak punya akal. Karena jadi ada fungsi dari otak yang namanya akal. Jadi akal itu tidak jelas hardware apa software. Kalau di dalam kitab suci dalam Al-Quran, menurut Mas Helmi, kata akal itu tidak ada kata bendanya, yang ada kata kerja. Jadi yakil atau takil gitu. Takilun atau yakilun, tapi tidak ada aklun, tidak ada kata bendanya, sehingga kita sekarang bisa melihat bahwa tanda yang namanya nalar itu kan hasilnya, outputnya maksudnya. Alatnya adalah akal, dan ternyata akal itu juga bukan hardware, tapi satu pola kerja, satu sistem, satu ekosistem. Nanti Sabrang mohon menjelaskan satu cara kerja, satu maintenance dari urat saraf sedemikian rupa yang berlaku pada manusia tapi tidak berlaku pada binatang. Oleh karena itu malam hari ini kita berangkat memahami nalar dan akal tadi melalui Pak Muzamil, Sabrang, Mas Tanto, dan kalau ada Mas Toto Raharjo. Jadi kita virus utama di muka bumi adalah manusia itu sendiri. Nah, kita sudah banyak ngomong di Mocopat yang kemarin. Sekarang kita mulai dengan Kiai Kanjeng satu nomor yang berjudul Nadi Aliyan. Ini doanya malaikat Jibril untuk kemaslahatannya Nabi Muhammad SAW, dan kita wiridkan bersama-sama. Mudah-mudahan malaikat Jibril juga mendoakan Anda dan saya. Jadi COVID ini tidak berdiri sendiri, artinya orang mengono COVID tok karo kowe, sehingga kowe setengah mati menjaga diri. Tapi juga ada faktor lain ya, ada takwa, ada tawakal, ada hifdzun, ada yahfidzifatni, ada bismillahirrahmanirrahim, ada macam-macam faktor yang lain. Kita sering, yang penting Anda selalu eling lan waspada. Eling itu zikir, waspada itu takwa. Dzikru wa taqwa atau plus tawakal. Tawakal itu artinya Anda percaya betul kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mbak Nia, Mbak Yuli datang jauh-jauh dari Mojokerto untuk menyanyikan ini. Pak Muzamil tolong diartikan Pak Muzamil. Nadi Aliyan madharul ajaib. Nadi Aliyan, panggillah Aliyan, ini nama Allah Al-Ali. Bukan Ali bin Abi Thalib, tapi Al-Ali. Jadi kalau bahasa Arab A-nya yang panjang. Nadi Aliyan, bukan Aliyan tapi pendek Aliyan. juga enggak apa-apa. Gitu ya. Ya, karena wa huwal aliyul azim. Oh ya, oke. Namanya Allah Al-Aliyul Azim itu. Ya, betul. Ya. Kan dalam ayat kursi kan wala ya'udhu hifdzuma wa huwal aliyul azim. Ya, oke. Jadi Al-Ali itu namanya Allah. Itu gunanya ada Pak Muzamil itu yang lepak kayak ngono. Oke. Terus Nadi Aliyan, panggillah Mas Islami mana? yang, Mas Islami. Yang maha luhur. Tolong didikte. Iya, oke. Terus panggillah Allah yang maha luhur. Madharul ajaib, akan tampak beberapa keajaiban. Tajidhu, maka engkau akan menemukannya. Aunan laka, membantumu. Bin nawaib, dengan berbagai macam, dalam menghadapi berbagai engkau macam. akan menjumpai pertolongan Allah kepadamu. Gitu, kira-kira gitu ya. Bin nawaib, menghadapi berbagai macam bencana. COVID ya. COVID. Ya. Wa kullu hammin, dan setiap kesusahan. Wa kullu hammin wa kullu ghammin. Wa kullu ghammin, dan setiap kegundahan. Sayanjali, akan hilang. Di wilayatikah, dengan kekuasaanmu. Ya Ali, wahai yang maha tinggi. Wahai yang maha tinggi. Ya, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti membaca atau menghafalkan di YouTube ya. Di sini Nadi Aliyan Madharul, supaya kalau engkau memanggil Allah yang maha tinggi, maka Allah akan menampakkan keajaiban-keajaibannya. Karena kita ini dikepung oleh hal-hal yang hanya bisa diselesaikan oleh keajaiban. Wis ora mungkin iso. Anda tahu mayoritas manusia itu melanggar perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Mayoritas manusia. Sekarang kowe iki sak kantor karo sak rumah tangga nek
bapak ibumu dilanggar karo anake entuk resiko toh, apa diusir, apa dinesoni, apa diskors, apa segala macam, atau dipecat kalau di perusahaan. Sementara Allah memerintah, kata para ulama, dan 70% perilaku manusia adalah menentang seluruh dunia ya, kalau kita hitung persentasenya. Itu kan lebih banyak orang menentang Allah daripada melanggar Allah daripada mentaatinya. Tapi Allah tidak memberi sanksi apa-apa sampai hari ini, sehingga kemungkinannya ada dua. Satu, Allah itu lemah sehingga tidak bisa memberi sanksi. Nomor dua, Allah tidak pernah perintah. Aku takon, apa kue rabi mergo kewajiban? Ramli, di Ramli mau. Ada kewajiban nikah dalam Islam? Apakah mandi pagi itu wajib? Perintah Allah, mandilah kalau pagi. Tidak ada. Makan, apakah ada perintah makan? Tidak ada. Tapi manusia makan, manusia mandi, manusia rabi. Apa sebabnya? Karena dia punya nalar tadi. Karena manusia sudah dikasih remote untuk merimut dirinya. Kalau alam dan binatang itu dirimut langsung oleh Allah dengan para stafnya, yaitu para malaikat. Nek lowo kaya ngono kae, nek macan kaya ngono kae, teri kaya ngono kae, itu dirimut 100%, ya malu mayu malu. Tapi kalau manusia dicekeli remote dewe melalui software yang namanya akal dan nurani, itu al-qalbu wal aklu. Nah, kata nalar itu dari bahasa Arab, Mas Tanto, dari kata nadhar menurut Pak Mustafa Yasin. Nadhar itu penglihatan. Nah, penglihatan itu ada penglihatan fisik dengan mata, ada penglihatan intelektual dengan akal. Misalnya kalau saya ngelihat ini ya, iki ireng karo putih, nek mripatku. Nek aku ndelok karo akalku, iki kopi kan gitu. Maka penglihatan itu gradasinya sangat banyak, lapisannya luar biasa banyak. Maka puncak dari penglihatan nalar itu ada di penglihatan dengan akal, penglihatan akademis, penglihatan ilmiah, penglihatan kultural, ada penglihatan rohani, ada penglihatan hati, ada penglihatan rasa. Wong Jawa duwe rasa barang yang tidak ada bahasa Inggrisnya, tidak ada bahasa Arabnya. Rasa itu bukan rasa. Jadi nalar itu luar biasa, karena kata nalar itu sebenarnya kan tidak hanya soal akal, tidak hanya soal otak, tapi seluruh alat penglihatan yang ada pada manusia itu dipakai. Itu nadhar kan nek bahasa Arabnya nadhar, Jawa dadi nalar, zuhur dadi lohor, terus hadir dadi hadir, hilang ele atau dadi el, apa meneh liyane. Ya, jadi gitu teman sekalian. Oleh karena itu sekarang fardu perlu itu dari kata fardu, perlu. Jadi ada transformasi pemahaman dari Al-Quran ke Jawa sedemikian rupa, dan saya kira sepanjang yang saya ketahui dari kosakata Jawa itu tidak ada yang meleset. Tapi kalau sudah Arab ke Indonesia, aku meleset pol. Jadi misalnya amal itu kan pemahaman kita kan ngekei wong, gitu. Amal itu ya mengerjakan sesuatu, maling ya amal. Tapi kata amal itu kita biaskan menjadi sodakoh. Sebenarnya sodakoh yang dimaksud amal dalam bahasa Indonesia itu sodakoh. Sama dengan akal. Akal itu kan dalam bahasa Indonesia mengakali itu artinya membohongi atau menipu atau memperdaya. Padahal mengakali adalah pekerjaan utama manusia, yaitu memperlakukan segala sesuatu dengan akalnya. Misalnya Anda memperlakukan padi, kamu akali jadi beras, kamu akali lagi jadi nasi. Nah, penglihatan itu ada penglihatan. Nah, tadi kita ngomong bahwa manusia itu kehilangan alamnya, kehilangan binatangnya, kehilangan tumbuh-tumbuhannya, kehilangan materinya, maka dia tidak lulus jadi manusia. Dan itulah nadhar kan nek bahasa Arabnya nadhar, Jawa dadi nalar, zuhur dadi lohor, terus hadir dadi hadir, gitu. Hilang ele atau dadi el, apa meneh liyane. Jadi gitu teman sekalian. Oleh karena itu sekarang fardu perlu itu dari kata fardu, perlu.
Jadi ada transformasi pemahaman dari Al-Quran ke Jawa sedemikian rupa. Dan saya kira sepanjang yang saya ketahui dari kosakata Jawa itu tidak ada yang meleset. Tapi kalau sudah Arab ke Indonesia, aku meleset pol. Jadi misalnya amal itu kan pemahaman kita kan ngekei wong, gitu. Kalau amal itu ya mengerjakan sesuatu, maling ya amal. Tapi kata amal itu kita biaskan menjadi sodakoh. Sebenarnya sodakoh yang dimaksud amal dalam bahasa Indonesia itu sodakoh. Sama dengan akal. Akal itu kan dalam bahasa Indonesia mengakali itu artinya membohongi atau menipu atau memperdaya. Padahal mengakali adalah pekerjaan utama manusia, yaitu memperlakukan segala sesuatu dengan akalnya. Misalnya Anda memperlakukan padi, kamu akali jadi beras, kamu akali lagi jadi nasi. Nah, penglihatan itu ada penglihatan. Nah, tadi kita ngomong bahwa manusia itu kehilangan alamnya, kehilangan binatangnya, kehilangan tumbuh-tumbuhannya, kehilangan materinya, maka dia tidak lulus jadi manusia. Dan itulah ciri manusia modern sekarang ini. Karena nasi harus sadar bahwa dia itu beras. Beras harus sadar bahwa dia itu padi, kan begitu. Nah, sekarang nasi modern itu tidak dengan kesadaran beras dan padi, apalagi sawah, petani dan tanamannya dan benih-benihnya dan itu. Nah, itu sebenarnya yang kita pelajari, teman.